tadi mendapat tugas dari Pak Sufmi Dasko, pimpinan DPR RI, untuk memimpin rapat konsultasi dengan Komisi Yudisial untuk mendapatkan informasi terbaru tentang rekomendasi kami dalam kasus dengan terdakwa Ronald Tanur, di mana ada korban tewasnya atau meninggalnya almarhumah Dini Sera Afriyanti di Pengadilan Negeri Surabaya. Kasus tersebut alhamdulillah sudah direspon dengan cepat oleh KY mitra kami. Ya, tadi Ketua KY langsung mengumumkan bahwa dalam kasus tersebut 3 hakim sudah dinyatakan melakukan pelanggaran berat dan diberhentikan. Ya. Nah, tentu nanti ada MKH, tapi di MKH itu KY ada 4 orang dan sisanya hakim Mahkamah Agung. Ya, mungkin bisa dijelaskan lebih detail oleh Pak Ketua KY. Silakan, Pak. Baik, terima kasih rekan-rekan media ya. Sebagaimana kita ketahui, vonis bebas di Pengadilan Negeri Surabaya itu menjadi atensi kita semua ya, dan juga atensi Komisi 3. Selamanya juga Komisi 3 DPR RI itu secara intens juga berkomunikasi dengan KY ya. Kami sudah menindaklanjuti dan mendapatkan temuan-temuan ya, yang menurut kami itu pelanggaran berat terhadap kode etik dan pedoman perilaku hakim. Mungkin kalau ada pertanyaan-pertanyaan yang sifatnya lebih teknis, hadir itu di sebelah kanan itu ada Pak Profesor Joko Sasmito. Beliau adalah Ketua Bidang Pengawasan Hakim dan Investigasi, sehingga bisa mungkin nanti ditanyakan lebih detail ya, apa hal-hal yang menyebabkan itu sebagai pelanggaran berat. Mungkin Pak Joko, silakan. Ya, silakan Pak Joko. Yang sifatnya teknis. Terima kasih Pak Ketua. Terus terang aja, ini kan putusan itu dibacakan 24 Juli 2024. Artinya ini putusan bebas ini kan mendapat perhatian publik dan media yang luar biasa. Oleh karena itu Komisi Yudisial ya mengambil langkah-langkah cepat ya, walaupun waktu itu belum ada laporan pelapor, tetapi Komisi Yudisial sudah menerjunkan tim investigasi dan pengawasan untuk mendalami dugaan pelanggaran kode etik dan dilakukan oleh para terlapor. Nah, kemudian oleh karena itu KY tadi juga mendapat apresiasi ya dari Komisi 3 DPR RI bahwa bisa ditangani dengan cepat ya. Bahkan kurang dari 1 bulan. Ini sebagai janji saya bahwa sidang pleno itu akan diputus di bulan Agustus ini, dan alhamdulillah tadi pagi sudah diputus dan sudah dilaporkan kepada Komisi 3 DPR RI. Terkait dengan dugaan pelanggaran berat yang dilakukan oleh para terlapor itu intinya terkait dengan putusan waktu dibacakan dengan salinan putusan yang diberikan kepada para pihak itu berbeda. Artinya tidak hanya berbeda itu hanya perubahan salah ketik atau perubahan kalimat, tetapi ada yang luar biasa yang ditambahkan. Selain itu ada dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para terlapor itu tentang misalnya ada CCTV ya, itu kan pada waktu dibacakan itu tidak dipertimbangkan sama sekali, tetapi di dalam salinan putusan itu baru ada muncul. Terkait itu tentang dugaan pelanggaran kode etik yang dilakukan oleh para terlapor, itu dugaan pelanggaran kode etik itu terkait dengan pertimbangan bahwa penyebab kenapa korban itu meninggal dunia itu kan fokus kepada adanya minum alkohol ya. Padahal itu menurut para ahli tidak seperti itu, ada hal lain yang lebih menjadi kenapa si korban itu meninggal dunia. Itulah yang menurut pertimbangan dari kami bahwa itu merupakan pelanggaran sanksi berat sehingga dijatuhi sanksi pemberhentian dengan melalui Majelis Kehormatan Hakim. Dan ini nanti diputuskan di Majelis Kehormatan Hakim, akan kita ajukan kepada Mahkamah Agung. Nanti komposisinya 7 anggota itu 3 dari Hakim Agung dan 4 dari Komisi Yudisial.
Biasanya kalau MKH itu pasti selama itu sudah dijelaskan oleh Pak Ketua, tidak ada masalah nanti Nggak karena akan berubah. mudah-mudahan tidak akan berubah lah. Itu aja mungkin Oke. yang perlu saya informasikan. ke Teman-teman, hal lain kami ya, tadi saya sudah berkomunikasi dengan Wakil Ketua DPR Pak Sufmi Dasko, berikutnya akan melakukan rapat konsultasi. Kalau ini kan bukan raker ya, kayak dengan KPK raker, tapi dengan KY ini rapat konsultasi, dengan Mahkamah Agung juga rapat konsultasi, karena dua lembaga tersebut ada di Undang-Undang Dasar 45. Nah, itu perlu izin dari pimpinan DPR. Saya sudah komunikasi dengan Pak Dasko, berikutnya kami akan mengagendakan rapat dengan Mahkamah Agung. Dan pada kesempatan tersebut kami meminta agar Bawas diajak ya untuk hadir untuk memastikan putusan yang dibuat KY hari ini tidak berubah. Kami juga tadi mendorong KY untuk mencari potensi pelanggaran pidana. Karena apa yang dibacakan dengan apa yang ditulis berbeda. Ya pasti ada pemalsuan. Itu yang kami sampaikan dan kami akan merekomendasikan kepada Polri untuk berkoordinasi dengan KY terkait potensi pidana ini. Mungkin itu teman-teman. Ya. Selanjutnya teman-teman tentu paham, bisa dicek tadi dalam persidangan di di TV Parlemen tadi ada rekamannya semua. Mungkin itu ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti Kementerian Haji yang akan membayarkan secara bertahap kepada penyidik. Ya tentu kami tidak terlibat di dalam. Diko, Pak Nasrul Jasam. Ya karena itu kan PPK kuasa urusan haji. Kantor urusan haji. Kantor urusan haji. Oke. Baik. Silakan Pak Maman, Pak Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anggaran tanpa persetujuan DPR dan juga tidak jelas antara anggaran dan juga tegaskan. Apakah saudara tahu kebijakan pembagian kuota? Satu. Kedua, seperti itu. Nah, Oke, silakan Pak. Jawab Pak. Ada 3 pertanyaan. Pak Kiai Maman. Tentu soal tambahan sebanyak 10.000. Nah, itulah yang kemudian menjadi dasar kami untuk melakukan proses penyediaan. Kami terima KMA kuota itu yang kemudian jadi dasar. Kalau tahu apa alasannya kebijakan itu diambil? Ya. Apa Pak Subhan keberatan menjawab atau gimana? Kan tadi sudah sesuai dengan sumpah bahwa akan menjawab yang sebenar-benarnya. Ya. Daripada yang sebenarnya. Tiada lain daripada yang sebenarnya.